Seorang anak tak punya tempat untuk berbagi. Halo teman-teman, kembali lagi di Berbagi Bergumam. Kali ini Berbagi Bergumam kembali lagi dengan kisah Devita di episode kedua. Di episode kedua ini, Devita menceritakan semenjak kejadian di episode 1 kemarin, dia semakin hari mengalami gangguan-gangguan yang aneh. Gangguan-gangguan yang sangat-sangat tidak masuk akal. Dan meskipun sudah berlalu kejadian ini 3 tahun yang lalu, sampai saat cerita ini diceritakan, Devita masih mengalami gangguan-gangguan yang sedikit tidak mengenakan ketika menceritakan cerita ini. Dan bagi kalian yang belum mengikuti kisah episode pertama cerita Devita, linknya akan kubagikan di deskripsi. Dan inilah kisah selanjutnya. Tetap bersama kami, mari berbagi, mari bergumam. Berusaha untuk tetap bangkit dari keterpurukan memang tidak semudah yang aku bayangkan. Semakin hari, aku semakin merasakan hidupku semakin aneh karena harus mempercayai hal-hal yang tidak masuk di akalku. 2 bulan setelah kejadian itu, nenekku menjadi sakit. Sakitnya sedikit aneh menurutku, karena dia tidak pernah memiliki riwayat sakit sedikit pun. Tiba-tiba dia tidak bisa bicara, seperti orang gejala stroke. Tetapi tensinya normal-normal saja. Itu membuat sedikit aneh menurutku. Tidak lama kemudian, beliau menghembuskan nafas terakhirnya di depanku. Ketika itu hatiku semakin hancur, karena dia adalah orang yang membela aku saat itu. Dia menolongku lewat puasanya selama 40 hari. Mungkin kalau nenekku tidak berpuasa saat itu, aku sudah hancur. Aku yang menjadi imbasnya, mendapat serangan dari si perempuan jahat itu. Aku pikir dia hanya mengirimkan sesuatu kepada calonku itu. Tetapi ternyata dia masih menggangguku. Saat itu aku mulai menjalani puasa setiap hari Senin dan Kamis. Puasa mutih. Dan aku tidur di lantai dengan beralaskan kasur tipis. Tujuannya adalah supaya aku terhindar dari kiriman-kiriman dari perempuan jahat itu. Ya, sepertinya memang tidak masuk akal. Tapi aku mencoba untuk tetap menjalankan itu. Harapannya supaya aku bisa terhindar dari hal-hal yang menyakitiku. Lama-kelamaan, aku pikir gangguan itu sudah semakin menghilang. Tetapi semakin hari, hal-hal aneh mulai banyak aku rasakan. Dari mulai kunci motor yang sering hilang, sampai beberapa benda yang sering terbanting dengan sendirinya. Aku sangat ketakutan ketika itu.
sampai aku meminta temanku untuk berusaha menolongku. Karena aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Kenapa aku harus mengalami gangguan-gangguan mistis seperti itu? Aku sudah berusaha untuk merelakan calonku. Tapi kenapa aku masih diganggu dengan hal-hal semacam itu? Entah kenapa, setiap aku mulai membuka hati untuk dekat dengan laki-laki, aku selalu gagal. Aku selalu dipermainkan. Aku selalu dimanfaatkan. Terkadang aku merasa heran, kenapa bisa seperti itu? Kenapa aku selalu gagal dan kecewa? Pada suatu ketika, aku bertemu dengan seseorang. Ketika itu kami sedang berbincang-bincang. Dan tanpa disengaja, temanku kaget melihatku. Aku tidak tahu kenapa dia bisa kaget melihatku, padahal kita sudah ngobrol dari tadi. Ternyata temanku ini memiliki kemampuan lebih. Tiba-tiba dia bisa melihat sesuatu yang tidak baik yang ada di dalam diriku. Dia mau menceritakan, tapi dia seperti ketakutan. Lalu aku berusaha untuk memaksanya. Ada apa? Ceritakan saja. Aku gak apa-apa kok. Lalu dia mulai bercerita. Tapi dia seperti ada sesuatu yang menghalangi dia. Dia bercerita bahwa di dalam tubuhku ada beberapa makhluk yang dikirim seseorang untuk menghancurkanku. Aku kaget ketika itu. Siapa yang ngirim? Aku bertanya seperti itu kepada temanku. Si temanku ini tidak mau memberitahu siapa yang mengirim. Dia hanya memberitahuku bahwa ada beberapa makhluk yang tinggal di dalam dirimu. Dan itu sifatnya negatif. Itu sifatnya tidak baik. Mereka mau menghancurkan dirimu. Bukan lewat sakit. Bukan lewat sakit fisik. Tapi mereka membuatmu selalu gagal ketika kamu berhubungan dengan laki-laki. Dia membuatmu sakit hati. Dan dia menginginkan kamu untuk mati. Seketika, bulu kudukku mulai merinding. Merinding dari tangan, leher, dan seperti ada angin yang lewat tiba-tiba. Temanku berusaha untuk menetralisirnya. Setelah itu, dia berusaha membantuku supaya aku bisa terhindar dan bisa melepaskan beberapa makhluk yang ada di dalam diriku itu. Dia memintaku untuk tidak memakan telur saat itu. Tolong jangan makan telur dulu. Mereka akan semakin kuat ketika kamu banyak memakan telur. Ia antara percaya dan tidak percaya. Aku mengiyakan saja permintaannya. Sepulang dari tempat itu, aku pulang ke kontrakan dan temanku kembali pulang ke rumahnya. Keesokan harinya ketika kami berjumpa kembali, temanku bercerita ketika kemarin dia pulang, dia diikuti makhluk yang ada di aku.
Aku merasa kasihan kepada temanku. Niatnya baik untuk membantuku, tapi dia juga terkena imbasnya. Mulutnya sariawan parah. Sampai hampir seminggu dia susah untuk bicara. Karena dia mau menolongku. Saat itu aku semakin percaya bahwa makhluk-makhluk yang tak kasat mata, bahwa orang jahat yang mengirimkan sesuatu, hal-hal yang tidak baik, itu memang betul adanya. Aku berusaha untuk tidak takut, dan aku berusaha untuk bisa mengobati supaya aku bisa sembuh. Ketika itu aku mencoba untuk kembali menjalin hubungan dengan beberapa laki-laki, tapi memang masih gagal dan gagal. Sampai pada akhirnya temanku memberi saran kepadaku supaya aku tidak tinggal di Yogyakarta lagi. Aku diminta untuk menjauh dari kota itu untuk beberapa tahun ke depan. Kalau aku tidak pergi dari Jogja, hidupku akan semakin hancur karena serangan dari makhluk-makhluk jahat itu. Ya, memang sulit ya meninggalkan kota yang penuh dengan kenangan. Tapi pada akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke Sumatera. Dengan berat hati, aku meninggalkan kota Yogyakarta. Sebelum aku pergi, aku mengikuti acara seperti acara pelepasan dari hal-hal yang tidak baik. Ketika aku datang, aku mencoba untuk mengikuti acara itu. Tubuhku terasa panas seperti terbakar. Aku bingung, kenapa rasanya seperti ini? Rasanya ingin segera keluar dari ruangan itu. Tapi temanku mendampingi aku. Ia mencegah aku supaya keluar dari ruangan, berusaha untuk membuat aku tetap bertahan di ruangan itu. Tubuhku rasanya seperti terbakar. Aku tidak tahu kenapa aku bisa merasakan hal seperti itu. Aku berpikir, apakah itu karena si jahat yang ada di tubuhku tidak suka dengan tempat itu? Akhirnya aku bisa mengikuti acara itu sampai selesai. Sepulang dari situ, aku membawa 1 botol air yang sudah diberkati. Air itu digunakan untuk mandi dan diminum setiap harinya selama 1 minggu. Untuk membersihkan tubuhku dari semua hal-hal buruk yang ada. Ya, lagi-lagi aku harus berusaha percaya. Dan aku melakukan itu sampai 1 minggu. Ya memang rasanya seperti lebih fresh, seperti lebih enteng. Itu aja sih yang aku rasain. Aku tidak banyak merasakan apapun. Hingga hari aku pulang ke Sumatera pun tiba. Dengan segala penuh kesedihan, kenangan, sakit,
aku meninggalkan Yogyakarta. Aku mulai kembali ke Sumatera dan berharap akan memulai kehidupan baru di sana. Teman-teman, kisah ini belum selesai. Kisah ini masih akan berlanjut. Dan aku tunggu kisah-kisah dari kalian. Mari berbagi, mari bergumam. Seorang anak tak punya tempat untuk berbagi.